Bab 431. Jatuh ke kolam es dingin. Di bawah tebing, ada kolam air yang sangat dalam, dengan udara dingin meluap darinya, membentuk kabut putih tebal di permukaannya. Karena suhunya terlalu rendah, kolam air ini dikenal sebagai kolam es dingin. Ledakan. Hua Nisang memeluk Ning Fan erat-erat, dan mereka berdua mengeluarkan suara menggelegar saat terjatuh ke dalam kolam es dingin, menciptakan percikan ombak yang besar. Tuan Lembah, mereka telah melompat ke kolam es dingin, apa yang harus kita lakukan? Tetua Qin berjalan ke tepi tebing, melihatnya, lalu berbalik dan berkata. Hua Wanliu juga berjalan ke tepi tebing dan mencibir, kolam es dingin itu berisi air mati dan tidak memiliki jalur menuju dunia luar. Tempat itu sangat dingin, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Kita hanya perlu berjaga di atas sini, dan bahkan jika mereka tidak mati karena jatuh atau tenggelam, mereka akan terjebak sampai mati oleh kita. Ternyata kolam es dingin merupakan perangkap maut di lembah Raja Pengobatan. Perairannya dikelilingi sepenuhnya oleh tebing-tebing yang tingginya beberapa ratus meter, dengan permukaan tebing yang luar biasa halus, hampir membentuk sudut siku-siku. Kalau ada yang terjatuh dan ingin memanjat, kalau tidak ada orang di atas yang menolong dengan tali, itu mustahil sekali. Hua Wanliu dan 8 tetua berdiri di tepi tebing, menatap kolam es dingin yang berada ratusan meter di bawah. Namun setelah 10 menit penuh, masih belum ada tanda-tanda Ning Fan dan Hua Nisang muncul. Sepertinya mereka sudah tenggelam di kolam es dingin. Tinggalkan beberapa murid untuk menjaga tepi tebing, dan segera setelah mereka melihat mayat mereka mengapung, kirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Nada suara Hua Wanliu sedingin es, lalu ia beralih ke nada lain, memberi isyarat dengan tangan tertangkup di udara. Kakak ipar, aku gagal mendisiplinkan Nisang dengan baik, yang menyebabkan dia ditipu oleh penjahat Ning Fan dan mati bersama penjahat itu. Ini semua salahku. Aku bersujud meminta maaf kepada kalian. Setelah berbicara, Hua Wanliu berlutut di tanah dan bersujud 3 kali ke udara, lalu bangkit berdiri. Sebarkan berita bahwa lembah bunga segudang telah membunuh penjahat Ning Fan. Martabat lembah bunga segudang tidak boleh dihina. Wan Hualiu mengeluarkan teriakan tegas lagi, lalu memimpin orang banyak itu pergi. Di dalam kolam es dingin, Hua Nisang dan Ning Fan terjun ke kolam, menimbulkan gelombang raksasa, dan terus tenggelam ke dasar. Tangan Hua Nisang telah lama mengendurkan cengkeramannya pada Ning Fan, tak berdaya, dan darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, mengubah air kolam di dekatnya menjadi merah cerah. Kekuatannya hanya rata-rata sejak awal. Baru kemarin, dia menanggung beban petir dari langit untuk Ning Fan, dan baru saja dia tersambar formasi besar Myriad Flowers, lalu jatuh dari ketinggian ratusan meter. Dengan kekuatan Hua Nisang, dia benar-benar tidak dapat menahan kerusakan seperti itu. Ning Fan, dengan pegangan terbalik, memeluk Hua Nisang, terus-menerus menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Keduanya terus menyelam, dan segera mencapai dasar kolam yang gelap gulita. Ning Fan menahan napas, hendak berenang ke atas bersama Hua Nisang, ketika tiba-tiba arus deras menerjang mereka. Meskipun kolam es dingin itu besar, itu hanyalah kolam air mati, namun tanpa diduga, di dasarnya terdapat arus yang sangat deras. Lebih dari itu, arusnya sangat dingin. Bahkan Ning Fan merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah pikirannya sendiri akan membeku. Dalam sekejap, mereka berdua tersapu ke dalam gua di dasar kolam. Ini adalah dasar kolam yang dalam, meskipun Ning Fan dapat menahan napas sebentar, jika dia tersapu ke dalam gua, bukankah dia akan tenggelam hidup-hidup setelah beberapa saat? Ning Fan hendak mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk berenang keluar dari gua, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dari kedalaman gua yang gelap gulita itu, seberkas cahaya bersinar menembusnya. Sambil menggendong Hua Nisang, Ning Fan secara naluriah berenang menuju cahaya di kedalaman gua, dan saat ia bergerak lebih jauh ke dalam, cahaya itu semakin terang. Ternyata gua itu bukanlah jalan buntu, melainkan memiliki bukaan di kedua sisinya, yang menghubungkan ke sumber air lainnya. Ning Fan berenang keluar melalui sisi lain gua dan langsung naik ke atas sambil menggendong Hua Nisang. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, mereka melesat ke permukaan air. Pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Di atas hamparan air ini terdapat sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Di dalam lembah, ada padang rumput, hutan, sungai, bebatuan, dan bahkan banyak hewan kecil, serta gubuk kayu kecil. Tempat ini benar-benar surga yang terpencil. Ning Fan, menggendong Hua Nisang, muncul dari air dan membaringkannya di tanah di tepi pantai. Pada saat ini, Hua Nisang telah menelan entah berapa banyak air dan berhenti bernapas. Dalam keadaan mendesak, Ning Fan segera merobek pakaiannya dan mulai memberikan pernapasan buatan untuk menyadarkannya. Buang napas, tarik napas. Setelah upaya resusitasi Ning Fan, Hua Nisang akhirnya bisa bernapas kembali, tetapi darah segar masih terus mengalir dari mulutnya.
Ning Fan kemudian dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual dan berbagai ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menyelamatkannya. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Huan Nisang akhirnya lolos dari bahaya dan terbangun. Kita tidak mati. Huan Nisang membuka matanya dan menatap kosong ke arah Ning Fan. Aku bilang aku tidak ingin mati bersamamu, jadi kita masih hidup. Ning Fan menjawab dengan tenang, namun dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terharu di dalam hatinya. Huan Nisang tahu betul kekuatan Ning Fan, jadi dia yakin bahwa meskipun dia jatuh dari tebing, dia tidak akan mati. Namun dengan kekuatannya sendiri, jatuh dari tebing kemungkinan besar dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, dengan mendorong Ning Fan dari tebing dan melindunginya dari serangan formasi besar Myriad Flowers, dia sebenarnya telah bersiap mati untuk menyelamatkan Ning Fan. Terima kasih, Nona Hua. Ning Fan tersenyum pahit. Huan Nisang memikat Su Yurong, namun kemarin dia membagikan kerusakan petirnya, dan sekarang sekali lagi hampir mati karenanya. Bagaimana campuran utang dan kebencian ini dapat dipisahkan dengan jelas? Kamu baru saja menciumku. Saat Ning Fan tengah asyik berpikir, Huan Nisang tiba-tiba menunjuk ke mulutnya, berbicara dengan nada seperti sedang menangkap kucing yang mencuri rasa. Ning Fan terkejut, dan saat menyentuhnya, dia menyadari ada warna merah di sudut mulutnya. Dia tidak tahu apakah itu lipstik Huan Nisang atau darah dari mulutnya. Bab 432. Ibu Huan Nisang. Nona Hua, Anda baru saja tenggelam, saya sedang memberi Anda pernapasan buatan. Saya tidak bermaksud begitu. Wajah Ning Fan tiba-tiba memerah saat dia menjelaskan dengan cepat. Hehe, kamu nggak sengaja, kan? Jadi kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Kamu sudah lama mengidam-idamkan kecantikanku, dan akhirnya kamu menemukan kesempatanmu, kan, kata Huan Nisang dengan sengaja. Nona Hua, aku akan mengatakannya lagi, aku tidak sengaja. Wajah Ning Fan menjadi gelap. Kamu gampang banget marah. Aku cuma bercanda. Kamu sampai tersipu. Hehe, tentu saja aku tahu kamu menyelamatkanku, tapi menyelamatkanku dan menciumku bukan hal yang saling bertentangan. Meskipun ini ciuman pertamaku, jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakannya untuk memerasmu. Huan Nisang berkata dengan riang, tetapi tawanya tampak lebih seperti dia berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ning Fan dalam hati merasa sedikit terkejut. Sejak awal, kesan Huan Nisang terhadapnya adalah bahwa dia adalah seorang wanita yang agak santai, atau mungkin wanita yang lebih bebas. Tetapi siapa yang tahu bahwa ini adalah ciuman pertama Huan Nisang? Namun, Ning Fan berpikir lagi bahwa karena Huan Nisang telah mengalami hidup dan mati karena dia 2 kali, dia mungkin tidak akan berbohong kepadanya tentang masalah seperti itu. Dengan senyum masam di hatinya, Ning Fan menggendong Huan Nisang lagi dan, tanpa memperhatikan topik ini lagi, berjalan menuju kabin kayu kecil di dekat hutan di tepi pantai. Apakah ada orang di sana? Ning Fan mengetuk pintu. Tidak ada respon. Ning Fan, sambil memegang Huan Nisang di satu tangan, mendorong pintu hingga terbuka dengan tangan lainnya. Suara mendesing. Saat Ning Fan mendorong pintu, sesuatu yang kecil melesat ke wajahnya seperti kilat. Ning Fan menghindar dengan memutar kepalanya. Benda kecil itu melesat melewati kulit kepala Ning Fan dan menembus beberapa pohon besar di belakangnya, lalu terbang menuju tempat yang tidak diketahui. Kekuatan di balik benda kecil ini tidak kurang dari peluru penembak jitu. Ning Fan mengamati gubuk kayu itu dengan saksama dan melihat seorang wanita tua berambut acak-acakan serta berlengan cacat tergeletak di tanah, mendongak ke arahnya, lalu meludahkan sesuatu. Wus, wus, wus. Satu demi satu, benda-benda kecil melesat seperti peluru penembak jitu ke arah wajah Ning Fan. Ning Fan, masih memegang Huan Nisang dengan satu tangan, mengulurkan tangan lainnya untuk dengan cepat menangkap semua benda kecil di tangannya seperti kilat. Setelah dia mati lebih dekat, benda kecil ini ternyata adalah biji jujube. Seorang wanita tua, yang menyemburkan biji kurma dari mulutnya, memiliki kekuatan yang sebanding dengan peluru penembak jitu. Ning Fan tak dapat menahan diri untuk menatap wanita tua itu dengan takjub. Wanita tua itu menatap Ning Fan dengan keheranan yang lebih besar. Dia tahu betul seberapa kuat teknik meludah jujube miliknya, namun pemuda di depannya ini menangkap semuanya dengan tangan kosong. Anak muda, siapa kau? Kenapa kau datang ke sini? Apa bajingan Hua Wan Liu itu mengirimmu untuk membunuhku? Ekspresi wanita tua itu berubah-ubah saat ia menatap Ning Fan. Penatua, apa aku terlihat seperti ingin membunuh seseorang? Tapi kau, tanpa sepatah kata pun, langsung menyerang. Ning Fan sedikit mengernyit dan berbalik untuk melindungi Huan Nisang yang sedang dipeluknya. Akan tetapi, gerakan itu malah semakin menarik perhatian wanita tua itu. Saat mata wanita tua itu tertuju pada wajah Huan Nisang, dia berseru kaget dan kehilangan ketenangan.
Siapa kamu? Hua Nisang bertanya dengan bingung. Aku ibumu, teriak wanita tua itu dengan getir, sambil berusaha mengangkat rambutnya yang acak-acakan dari wajahnya. Namun tangannya cacat dengan sendi terbalik yang tidak normal, sehingga dia tidak dapat menjangkau wajahnya. Wanita tua itu, frustrasi dan marah, meraung, kekuatan batinnya meluap, menciptakan hembusan angin kencang ke tanah, yang memantul dan meniup rambut di depannya ke belakang. Baru saat itulah seluruh wajahnya terlihat. Begitu melihat wajah perempuan tua itu dengan jelas, Hua Nisang gemetar, lalu berteriak seperti melihat hantu, ibu ini manusia atau hantu? Bukankah ibu sudah meninggal 3 tahun yang lalu?" Mata wanita tua itu langsung memerah karena duka saat ia berkata, 3 tahun yang lalu, aku hampir mati. Hua Wanliu terkutuk itu menyerang dan membunuh ayahmu, melukaiku dengan parah, mematahkan lengan dan kakiku, memutarnya hingga cacat seperti ini, lalu melemparkanku ke kolam es dingin. Surga mengasihaniku, saat aku tenggelam ke dasar, arus membawaku ke sini. Ternyata nama wanita tua ini adalah Yuan Hongnian, dan dia adalah ibu Hua Nisang. 3 tahun yang lalu, demi merebut posisi Master Lembah Myriad Flowers Valley, Hua Wanliu menyerang dan membunuh ayah Hua Nisang, yang juga merupakan kakak laki-laki Hua Wanliu, Hua Wanhai, dan meninggalkan Yuan Hongnian di kolam es dingin. Untungnya, Yuan Hongnian selamat, terseret arus ke sini, sehingga ia tetap hidup. Semua ini disembunyikan dari Hua Nisang, yang selalu percaya bahwa orang tuanya dibunuh oleh penjajah kuat 3 tahun lalu. Sementara itu, selama 3 tahun terakhir, Yuan Hongnian telah berjuang untuk bertahan hidup di lembah di bawah kolam ini. Dengan tangan dan kakinya yang cacat seolah-olah tidak berguna, dia mengandalkan pohon jujube di hutan untuk bertahan hidup, dan telah menguasai keterampilan mematikan, yaitu membunuh dengan biji jujube yang didorong oleh kekuatan batinnya. Setelah ibu dan anak itu mengklarifikasi semuanya, mereka saling mengenal dan berpelukan erat, keduanya meneteskan air mata. Setelah sekian lama, Yuan Hongnian dan Hua Nisang akhirnya bisa menenangkan emosi mereka. Hua Nisang kemudian menjelaskan dengan kasar kepada Yuan Hongnian bagaimana dia dan Ning Fan dipaksa turun dari tebing oleh Hua Wanliu dan bagaimana mereka beruntung bisa sampai di sini. Hua Wanliu terkutuk itu, aku harus mengulitinya dan memotong-motongnya. Setelah mendengar semuanya, Yuan Hongnian sangat marah hingga menggertakkan giginya dan melotot ke arah Ning Fan, berkata, "Anak nakal, kalau bukan karena kau butuh diselamatkan, bagaimana mungkin putriku bisa jatuh ke kolam es dingin ini? Kau hampir membunuh putriku." Yuan Hongnian memelototi Ning Fan. "Bu, ini bukan salah Ning Fan. Ning Fan tunanganku. Kalau bukan aku yang menyelamatkannya, siapa lagi?" Hua Nisang buru-buru angkat bicara. "Tunangan." Yuan Hongnian terkejut. Bab 433 Jadi kamu putra kakak naga. "Ya, Ning Fan dan aku sudah punya kontrak pernikahan." "Ning Fan, cepat tunjukkan kontrak pernikahan itu kepada ibuku," kata Hua Nisang buru-buru. Ning Fan mengeluarkan kontrak pernikahan yang terbuat dari kertas kulit domba dan menyerahkannya. Setelah membaca kontrak pernikahan, Yuan Hongnian terdiam cukup lama, ekspresinya begitu rumit. Akhirnya, sambil menghela napas panjang, ia menatap Ning Fan lagi, amarahnya yang sebelumnya telah sirna. "Jadi kamu adalah putra dari Dragon Sister. Bibi Yuan, apakah kamu sudah bertemu ibuku?" tanya Ning Fan penuh semangat. Yuan Hongnian menghela napas lagi dan berkata, "Tentu saja, aku pernah bertemu dengannya. 20 tahun yang lalu, saudari naga menyelamatkan nyawaku dan Wan Hai. Formasi besar Myriad Flowers itu juga disempurnakan dengan bimbingan saudari naga. Awalnya, formasi besar Myriad Flowers tidak begitu kuat, paling-paling hanya mampu mengumpulkan kekuatan beberapa ratus orang untuk menyerang. Namun setelah disempurnakan oleh saudari naga, formasi itu benar-benar dapat mengumpulkan kekuatan ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang, untuk melancarkan serangan." Melalui cerita Yuan Hongnian, Ning Fan mengetahui bahwa formasi besar Myriad Flowers telah dimodifikasi oleh ibunya sendiri. Pantas saja formasi itu begitu tangguh. Kekalahannya di tangan formasi besar Myriad Flowers bukanlah sesuatu yang tidak adil. Dari bibir Yuan Hongnian, Ning Fan sekali lagi mendengar tentang keanggunan dan keanggunan luar biasa ibunya. Tanpa disadari, kerinduannya kepada ibunya semakin kuat. "Ibu, putramu sedang menghadapi beberapa kesulitan saat ini, tapi percayalah, aku pasti akan mengatasi tantangan ini, segera meningkatkan kekuatanku, pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan ayah, lalu menemuimu di Kunlun." Ning Fan bersumpah dalam hati. "Karena kau putra kakak naga, sudah sepantasnya Nisangku menikahimu. Akad nikah ini sah, kau harus segera menyelesaikan pernikahan ini," kata Yuan Hongnian sambil menyerahkan kembali akad nikah itu dengan puas. Bibi Yuan, kamu salah paham. Aku datang ke lembah bunga segudang untuk beberapa urusan, salah satunya adalah memutuskan pertunangan dengan Nona Hua, kata Ning Fan jujur, sambil menenangkan pikirannya. "Apa?
Ning Boy, apa kau bilang kau ingin memutuskan pertunangan dengan putriku? Lelucon macam apa ini? Bahkan jika kau putra kakak naga, bagaimana mungkin putriku tidak pantas untukmu? Apa kau mencoba menghinanya? Yuan Hongmian langsung murka. Bibi Yuan, Nona Hua memang gadis yang baik, tapi aku sudah punya wanita lain di hatiku, maafkan aku. Ning Fan menggelengkan kepalanya dengan tulus. Bukan berarti Hua Nisang tidak baik, tetapi hati Ning Fan sudah terisi dengan Su Yurong, sehingga tidak ada ruang untuk orang lain. Ibu, wanita yang disukai Ning Fan bernama Su Yurong. Dia mengalami luka yang sangat serius dan hampir meninggal. Entah bagaimana, dia berakhir di lembah bunga segudang, dan saat ini, dia mungkin telah ditangkap oleh Hua Wan Liu, kata Hua Nisang dengan nada sedih. Dia jatuh cinta pada Ning Fan pada pandangan pertama. Bahkan tanpa kontrak pernikahan, dia ditakdirkan untuk jatuh cinta pada Ning Fan. Dengan adanya kontrak pernikahan, dia semakin yakin bahwa nasib mereka telah ditentukan oleh surga. Itulah sebabnya dia berusaha keras untuk menyelamatkan Ning Fan, berbagi kerusakan akibat petir di langit, dan di tepi tebing, untuk menghadapi serangan formasi besar Myriad Flowers, siap mati demi menyelamatkan Ning Fan. Meskipun di permukaan dia tampak acuh tak acuh, pada kenyataannya, dia sangat iri dan cemburu terhadap Su Yurong. Terluka parah. Hampir mati. Ditangkap Hua Wan Liu. Hehe, bocah Ning, kalau begitu lupakan saja wanita Su itu, kemungkinan besar dia sudah pergi, kata Yuan Hongmian setelah mendengar cerita itu, sambil tertawa dingin. Apa maksudmu? Hati Ning Fan mencelos, firasat buruk muncul saat dia tanpa sadar mencoba merasakan aura filial di tubuhnya. Untungnya, dia masih bisa merasakannya. Filial aura terus-menerus menarik kekuatan hidupnya, menyalurkannya ke tubuh Su Yurong. Ini berarti mereka tidak berjauhan satu sama lain dan Su Yurong masih hidup, tidak ada bahaya yang mengancam nyawanya. Itu tidak berarti apa-apa, kata Yuan Hongmian sambil hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Ibu, bagaimana ibu menjalani 3 tahun ini? Pada titik ini, Hua Nisang menatap tangan dan kaki Yuan Hongmian yang cacat dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Tangan dan kaki Yuan Hongmian dipatahkan dengan paksa, lalu dipelintir ke posisi yang tidak wajar demi penyembuhan, membuatnya tampak seperti anggota tubuh hewan, membuatnya bahkan tidak dapat menggaruk kepalanya sendiri, sungguh pemandangan yang menyedihkan. Nona Hua, mungkin aku bisa menyembuhkan tangan dan kaki ibumu, kata Ning Fan tiba-tiba. Kau bisa menyembuhkan tangan dan kakiku, tanya Yuan Hongmian bersemangat. Ning Fan, bisakah kau benar-benar menyembuhkan tangan dan kaki ibuku? Kumohon, cepat sembuhkan dia. Bukankah kau bilang akan mengabulkan permintaanku? Permintaanku adalah agar kau menyembuhkan tangan dan kaki ibuku, kumohon. Hua Nisang memohon, penuh harap. Nona Hua, permintaan yang kusetujui untuk kau kabulkan adalah untuk menyelamatkanku terakhir kali, tetapi karena kau telah menyelamatkanku lagi, kau tak perlu meminta apapun, aku akan menyembuhkan ibumu. Kau masih bisa meminta apapun kepadaku di masa depan, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepala, lalu berkata kepada Yuan Hongmian, prosesnya mungkin agak menyakitkan, tetapi aku mohon kau bersabar, Bibi Yuan. Setelah mengatakan ini, Ning Fan mencengkeram salah satu tangan Yuan Hongmian yang cacat dan dengan sekali sentakan, mematahkan tulang lengannya. Aduh! Yuan Hongmian mengerang kesakitan. Ning Fan, apa yang kamu lakukan? Seru Hua Nisang kaget. Namun Ning Fan tidak menanggapi, hanya meraih tangan Yuan Hongmian yang lain dan mematahkannya dengan kuat. Krek! Tangan lainnya patah. Berikutnya, Ning Fan melanjutkan dengan mematahkan semua tulang cacat di kaki Yuan Hongmian juga. Bab 434. Kelemahan Myriad Flower Grid Formation. Yuan Hongmian sangat kesakitan hingga keringat dingin mengucur di dahinya, tetapi ia memiliki karakter yang sangat kuat dan mampu menahannya. Selain erangan teredam di awal, ia tidak bersuara sepanjang waktu. Hua Nisang juga menyadari bahwa Ning Fan tidak akan menyakiti ibunya dan pasti merawatnya. Berikutnya, Ning Fan merogoh dadanya, berpura-pura mengambil sesuatu dari pakaiannya, tetapi kenyataannya, dia mengeluarkan sebotol salep penyembuhan tulang dari cincin luar angkasa. Terakhir kali dia kembali ke kota provinsi, dia telah membeli banyak tanaman obat yang umum digunakan dan memurnikan banyak ramuan, yang semuanya dia tempatkan di cincin luar angkasa. Anggota tubuh Yuan Hongmian telah patah 3 tahun lalu dan terpelintir menjadi bentuk yang cacat sebelum akhirnya sembuh, dan hampir seluruhnya nekrotik. Kini, untuk menyembuhkannya, satu-satunya cara adalah mematahkannya lagi dan menyambungnya kembali. Ning Fan memutar bagian yang patah kembali ke sudut normal, menyebabkan Yuan Hongmian gemetar lagi karena kesakitan. Setelah itu, Ning Fan cepat-cepat mengoleskan salep penyembuhan tulang ke bagian tubuh Yuan Hongmian yang patah, lalu mengeluarkan jarum perak, mengeksekusi 13 jarum hantu, dan akhirnya mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam dirinya untuk meningkatkan efek pengobatan. Lambat laun,
Yuan Hongyan merasakan gatal yang tak tertahankan di tangan dan kakinya. Tetapi setelah bertahan hidup sendirian di lembah di dasar kolam selama 3 tahun, ketahanan mentalnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia menahannya dengan kuat, dan setelah sekian lama, rasa gatal yang tak tertahankan itu akhirnya mereda. Dia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya dan mendapati bahwa dia sudah bisa menggerakkannya seperti orang normal. Ekspresi kegembiraan tampak di wajahnya. Anggota tubuhku sudah pulih. Ning, Nak. Kau benar-benar putra ibumu. Metodemu sama ajaibnya dengan metodenya. Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Mulai sekarang, jika ada hal yang perlu kulakukan yang mengharuskanku mempertaruhkan nyawaku, aku tak akan ragu. Apapun yang kau inginkan, akan kulakukan. Yuan Hongyan sangat gembira dan dalam kegembiraannya, hendak berlutut di hadapan Ning Fan. Bibi Yuan, kamu tidak boleh melakukan ini. Ning Fan segera membantu Yuan Hongyan duduk, lalu berkata, saya menggunakan metode cepat untuk mempercepat penyembuhan tulangmu, tapi butuh 1 atau 2 hari lagi untuk sembuh total. Ning, Nak, kau menyembuhkan anggota tubuhku, rasanya seperti mengubahku kembali dari monster menjadi manusia. Aku pasti akan membalas kebaikanmu yang luar biasa. Yuan Hongyan berkata lagi, berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ning Fan, katakan saja apa yang kau inginkan sebagai hadiah, dan aku akan membalasnya atas nama ibuku. Bahkan jika kau ingin aku berkomitmen padamu sekarang juga, aku bisa melakukannya. Huan Nisang juga sangat berterima kasih, menatap Ning Fan dengan penuh gairah. Bibi Yuan, sebenarnya aku tidak butuh imbalan apapun. Aku hanya berharap Bibi bisa menyetujui permintaanku untuk memutuskan pertunanganku dengan Nona Hua, kata Ning Fan. Saya bisa menyetujui hal lain, tapi saya tidak bisa menyetujui pemutusan pertunangan, karena itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Itu tergantung pada kemauan putri saya sendiri. Kini, saat Yuan Hongyan menatap Ning Fan, dia bagaikan seorang ibu mertua yang mengagumi menantu laki-lakinya. Semakin dia memandang, semakin bahagia dia jadinya. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan Ning Fan memutuskan pertunangan dengan putrinya? Sambil berkata demikian, semua itu tergantung pada kemauan Huan Nisang. Dia diam-diam memberi isyarat kepada Huan Nisang dengan matanya, memberitahu putrinya agar tidak mudah menyerah. Ning Fan, kita bicarakan soal pembatalan pertunangan nanti saja. Saat ini, kita terjebak di sini, dan siapa tahu, kita mungkin harus menghabiskan hidup kita di sini. Huan Nisang, memahami isyarat Yuan Hongyan, menemukan alasan untuk berkata, menghabiskan hidup kita di sini. Ning Fan terkejut. Karena kondisi geografisnya yang unik, tempat ini nyaris bagaikan surga yang terisolasi. Jika seseorang benar-benar ingin menghabiskan seumur hidup di sini, hal itu bukan hal yang mustahil. Namun ada beberapa prasyarat. Yang pertama, dia harus menyelamatkan ayahnya, menemui ibunya, dan bersama Su Yurong. Dan sekarang, dengan ayahnya yang masih ditekan, keberadaan ibunya tidak diketahui, dan Su Yurong yang masih dalam bahaya, bagaimana mungkin dia bisa menghabiskan seumur hidupnya di sini? Nona Hua, Bibi Yuan, kalian berdua istirahat dulu di sini. Aku ada urusan mendesak. Aku harus segera kembali ke lembah bunga segudang, menemukan Hua Wan Liu, dan menyelamatkan orang-orang. Setelah Ning Fan selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Karena dia bisa datang ke sini melalui gua di dasar kolam, hanya dengan kembali melalui jalan yang sama saat dia datang, dia bisa kembali ke lembah Myriad Flowers. Su Yurong masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Tunggu dulu, Nak Ning, tebing itu tingginya ratusan meter, dindingnya curam dan sehalus cermin, kalau kau tidak bisa terbang, bagaimana kau bisa memanjatnya? Lagi pula, bukankah kau sebelumnya bukan tandingan Hua Wan Liu, dan bukankah dia pernah menjatuhkanmu dari tebing? Kecuali kau sudah memikirkan cara untuk menembus formasi besar Myriad Flowers, bahkan jika kau berhasil sampai di sana, bukankah itu tetap hukuman mati? Yuan Hongyan berkata dengan serius. Ning Fan terdiam. Dia punya cara untuk memanjat tebing terjal yang tingginya ratusan meter itu. Namun untuk menghancurkan formasi besar Myriad Flowers, sungguh, ia masih belum punya cara. Kecuali jika dia melawan formasi itu lagi dan menemukan kelemahannya selama pertempuran. Namun dia tidak yakin apakah dia bisa menemukan kelemahan formasi itu sebelum dikalahkan jika dia melawannya lagi. Jika dia dikalahkan lagi, peluang menyelamatkan Su Yurong akan menjadi semakin tipis. Ning, Nak, kau telah menyembuhkan anggota tubuhku, dan aku bukan orang yang tidak tahu cara membalas kebaikan. Aku bisa memberitahumu di mana letak kelemahan formasi besar Myriad Flowers. Pada saat itu, Yuan Hongyan tiba-tiba berbicara. Tolong beritahu aku, Bibi Yuan. Jika aku bisa mengalahkan Hua Wan Liu dan menyelamatkan pacarku, aku pasti akan membalas budimu dengan murah hati. Mata Ning Fan langsung berbinar. Namun,
Yuan Hongyan tampak gelisah dan berkata, namun, nak, formasi Agung Myriad Flowers adalah formasi pelindung lembah Myriad Flowers. Kelemahan formasi ini sangat dirahasiakan. Menurut aturan leluhur lembah Myriad Flowers, formasi ini hanya diwariskan kepada ahli waris terdekat dari Master Lembah. Kau telah berbaik hati kepadaku, itu benar, dan aku pasti akan membalasmu dengan cara lain, tetapi untuk memberitahumu kelemahan formasi besar Myriad Flowers, kecuali kau menjadi kerabat dekatku, barulah itu tidak akan melanggar aturan leluhur. Perkataan Yuan Hongyan membuat Ning Fan terkejut, dan dia berkata secara naluriah, bagaimana mungkin aku bisa menjadi kerabat dekatmu? Jika kau menikahi putriku dan menjadi menantuku, bukankah kau akan menjadi kerabat dekatku? Yuan Hongyan langsung menjawab. Bab 435 Perjuangan Su Yurong. Kau ingin aku menikahi Nona Hua? Tidak mungkin, sama sekali tidak, kata Ning Fan tanpa ragu, sambil menggelengkan kepalanya. Jika kau menolak, maka aku tidak mungkin mengungkapkan kelemahan formasi besar Myriad Flowers kepadamu. Yuan Hongyan bersikeras sambil menggelengkan kepalanya. Bu, beritahu saja Ning Fan dulu, biarkan dia mengalahkan Hua Wanliu. Bukankah itu juga balas dendammu? Lagi pula, tidak masalah jika Ning Fan tahu kelemahan formasi besar Myriad Flowers. Selama dia tidak memberitahu siapapun, itu tidak akan memengaruhi kita sama sekali, kata Hua Nisang, membela Ning Fan. Yuan Hongyan membalas dengan tegas, tidak, bahkan jika kau mematahkan anggota tubuhku lagi, aku tidak bisa melanggar aturan leluhur. Ning Fan tidak punya pilihan lain, ia sangat ingin mengetahui kelemahan formasi besar Myriad Flowers sehingga ia bisa dengan yakin mengalahkan Hua Wanliu dan menyelamatkan Su Yurong. Tetapi dia tidak bisa menikahi Hua Nisang karena itu akan menjadi pengkhianatan terhadap Su Yurong. Sambil menggelengkan kepalanya, Ning Fan diam-diam berjalan keluar dari kabin kayu. Dia bermaksud untuk segera terjun ke kolam dan kembali ke Myriad Flowers Valley, tetapi gelombang kelemahan menerjang tubuhnya. Setelah pertempuran sengit dengan formasi besar Myriad Flowers, ia justru menderita luka parah. Terlepas dari apakah ia mendapatkan kelemahan formasi tersebut, ia harus menyembuhkan luka dalam dan memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Akibatnya, Ning Fan tidak punya pilihan selain mencari tempat di hutan untuk duduk bersila dan memulai kultivasinya untuk memulihkan diri. Sebaliknya Hua Nisang berusaha keras membujuk Yuan Hongyan agar mengungkapkan titik lemah formasi besar Myriad Flowers, tetapi Yuan Hongyan menolak berkompromi sedikitpun. Tak berdaya, Hua Nisang hanya bisa duduk di samping Ning Fan di luar kabin. Saat itu malam hari, suhunya sangat rendah. Air kolam es dingin akan membeku menjadi es di malam hari, dan dinginnya menusuk tulang. Hua Nisang melihat Ning Fan masih duduk bersila dengan mata terpejam, tak bergerak, dan khawatir dia akan kedinginan, maka dia pun dengan hati-hati mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api kecil di sampingnya. Dinginnya membuat Hua Nisang menggigil, tetapi ia tidak mau masuk ke dalam kabin kayu. Ia malah bersikeras untuk tetap di dekat api unggun. Saat api mulai sedikit mereda, dia segera menambahkan kayu lagi. Di bawah cahaya api, dia duduk di tanah, kakinya ditekuk, siku bertumpu pada lututnya, telapak tangannya menopang dagunya, melamun saat dia menatap Ning Fan, yang tengah berkultivasi penyembuhan. Semuanya bermula di pintu masuk Treasure Mountain Manor selama pertemuan pertukaran bahan obat, dia tertarik pada Ning Fan pada pandangan pertama. Dia mengira bahwa seperti para pelamar lain di masa lalunya, Ning Fan akan terpikat olehnya tanpa bisa ditolak. Namun di luar dugaan, Ning Fan sama sekali tidak terpesona olehnya, malah menunjukkan sedikit rasa jijik padanya. Namun hal ini malah semakin menggelitik minatnya padanya. Dia telah memberikan beberapa peringatan kepada Ning Fan, dengan harapan bisa membuatnya jatuh cinta padanya. Namun Ning Fan tetap tidak ramah terhadapnya. Kemudian, dia berencana menyuruh Su Yurong pergi. Dia mengira begitu Su Yurong pergi, Ning Fan akan jatuh cinta padanya. Namun, yang membuatnya kecewa, hal ini malah membuat Ning Fan makin membencinya. Baru ketika awan hitam raksasa aneh itu muncul di langit, dengan petir yang hampir menyambar Ning Fan hingga tewas 2 kali, dia dengan penuh semangat berusaha menyelamatkannya, mempertaruhkan nyawanya untuk ikut menanggung luka-lukanya. Saat itulah dia samar-samar mengerti jika seseorang benar-benar menyukai orang lain, mereka akan bersedia mati demi orang itu. Maka kemudian, di tebing lembah Myriad Flowers, saat dia melihat Ning Fan dalam situasi yang mengerikan, dia pun terpikir cara ini untuk membiarkan Ning Fan terjatuh ke kolam es dingin demi menyelamatkan nyawanya. Dia sendiri bisa saja meninggal karena terjatuh. Ning Fan, jika aku bertemu denganmu sebelum Su Yurong, apakah kamu juga akan mengkhawatirkanku seperti ini? Hua Nisang bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam kabin kayu, Yuan Hongyan memperhatikan putrinya dari kejauhan dan mendesah dalam-dalam. Anak Ning ini, sepertinya dia sudah merebut hati Nisang. Sementara itu, di Myriad Flowers Valley, kamar Valley Master. Istriku, kemarilah dan tidurlah,
buka pakaianmu, dan bersiaplah untuk melayani suamimu. Hua Wanliu berjalan mendekat dan berkata, tanpa dapat menahan diri, kepada Su Yurong. Namun, Su Yurong tidak bergerak. Meskipun dia telah meminum ramuan pelayan bunga lebih dari 1,5 hari yang lalu, kesadarannya belum sepenuhnya hilang tetapi dia masih berjuang mati-matian, melawan kekuatan ramuan itu, berusaha keras untuk tetap sadar. Setiap kali ia hampir menyerah, hampir diliputi kekuatan eliksir pelayan bunga, aura filial di dalam tubuhnya akan melonjak dengan kekuatan hidup yang dahsyat. Kekuatan hidup ini luar biasa kuatnya, tidak hanya melindungi meridian jantungnya tetapi juga terus-menerus menjaga efek eliksir pelayan bunga tetap berada di luar otaknya. Tidak, aku tidak, gumam Su Yurong, berusaha berbicara. Istriku, aku suamimu, kau istriku, dan kau juga pelayan bungaku. Kau harus patuhi perintahku. Sekarang, lakukan apa yang kukatakan dan berbaringlah di tempat tidur. Hua Wanliu memberi perintah lagi, menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan pelayan bunga. Di bawah pengaruh Hua Wanliu, kekuatan ramuan pelayan bunga dalam diri Su Yurong melonjak seketika, dengan ganas mencoba menyelimuti otaknya. Aku, baik-baik saja, aku akan melakukan, seperti yang kau katakan. Suara Su Yurong keluar tanpa sadar, teredam dan susah payah saat dia perlahan melangkah menuju tempat tidur besar di dalam kamar. Tidak, aku tidak bisa. Namun baru beberapa langkah, dia mendapati dirinya berjuang dan berhenti lagi. Kesadarannya lah yang berjuang keras melawan kekuatan ramuan pelayan bunga. Di kedalaman kesadarannya, satu keyakinan yang menopangnya adalah, aku wanitanya Ning Fan, aku bukan pelayan bunga, atau istri siapapun. Aku hanya bisa menjadi istri Ning Fan. Melihat Su Yurong masih bisa menolak perintahnya, Hua Wanliu tidak marah melainkan senang. Di antara para pelayan bunga, ada berbagai tingkatan. Semakin lama seorang pelayan bunga mampu menahan kekuatan eliksir pelayan bunga sebelum menjadi pelayan, semakin besar semangat yang akan dimilikinya setelah menjadi pelayan. Konon, pelayan bunga yang paling bersemangat hampir tidak bisa dibedakan dari orang yang masih hidup. Sebaliknya, jika seseorang cepat menyerah pada efek mati rasa pikiran dari ramuan pelayan bunga, sebagai pelayan bunga sesudahnya, dia akan berada pada peringkat terendah, tidak memiliki semangat mekanis, kaku, dan kaku. Istriku, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Kita tidak bisa terburu-buru makan tahu panas, aku akan menunggu dengan sangat sabar sampai kau menjadi pelayan bungaku yang paling bersemangat, hehe. Hua Wanliu tertawa penuh kemenangan dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Bab 436 Wanian Xuanbing. Luka yang dialami Ning Fan sangat parah, dan baru pada malam berikutnya dia perlahan membuka matanya dan menarik napas panjang. Setelah sehari semalam, luka dalam tubuhnya hampir sembuh sepenuhnya. Saat membuka matanya, yang dilihatnya adalah api yang terus menyala di depannya. Ada lapisan abu tebal di bawah api, tanda yang jelas bahwa api itu telah menyala sangat lama. Di samping api ada sosok Hua Nisang yang terus menambahkan kayu ke api. Saat Ning Fan memulihkan diri dari kultivasinya selama sehari semalam, dia terus mengawasinya selama durasi yang sama. Dia telah menderita 2 luka yang hampir fatal, dan sekarang, setelah terjaga selama sehari semalam, sikap pemarah dan main-main yang ada di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kelelahan total. Ning Fan, kamu sudah bangun. Melihat Ning Fan terbangun, Hua Nisang segera menghampirinya dengan khawatir dan bertanya, bagaimana kabarmu? Sudah pulih. Saya baik-baik saja sekarang, terima kasih, Nona Hua. Ning Fan mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu berdiri dan berkata, tapi saya harus pergi sekarang. Waktu sudah berlalu begitu lama, saya mengkhawatirkan Nona Su. Saya harus menemukannya. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Hua Nisang saat ia berkata, tapi sekarang sudah malam. Air di kolam akan membeku sepenuhnya di malam hari. Sekarang seluruh kolam es dingin menjadi bongkahan es yang sangat besar. Bahkan jika kau ingin pergi, kau tidak bisa. Ning Fan terkejut dan pergi melihat ke tepi kolam. Benar saja, seluruh kolam telah berubah menjadi bongkahan es raksasa. Bukan hanya permukaannya, bahkan air dalam di dasar kolam pun membeku. Di bawah kolam es dingin terdapat sepotong Wanian Xuanbing yang menyerap esensi cahaya bulan dan mengubahnya menjadi kekuatan es, oleh karena itu, pada malam hari, air di seluruh kolam es dingin berubah menjadi bongkahan es raksasa. Kalian tidak akan bisa pergi malam ini. Kalian harus menunggu sampai es mencair besok pagi. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara dari belakangnya. Ning Fan berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Yuan Hongmian, yang tangan dan kakinya telah pulih sepenuhnya. Terima kasih atas bimbingannya, Bibi Yuan. Ning Fan mengangguk mengucapkan terima kasih. Ning Fan, ayo kita kembali ke rumah kayu dulu, kata Hua Nisang sambil mendekat. Tubuhnya sedikit gemetar, kulitnya pucat karena kedinginan, dan rambutnya membeku. Jelaslah bahwa pada malam hari,
semakin dekat seseorang ke kolam es dingin, semakin rendah suhunya. Tanpa pilihan lain, Ning Fan mengikuti Hua Nisang dan Yuan Hongyan kembali ke rumah kayu. Setelah kembali ke rumah kayu, Hua Nisang masih menggigil tak terkendali dan bergumam melalui giginya, dingin, dingin sekali. Ning Fan merasakan ada sesuatu yang salah dan saat menyentuh dahinya, dia menyadari dahinya terasa panas, tetapi tangan dan kakinya sangat dingin. "Apakah kamu demam?" tanya Ning Fan yang terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa tubuh di bawah kepala Hua Nisang telah berubah menjadi warna ungu memar, termasuk leher, tangan, dan kakinya. Perubahan warna memar masih menyebar dan semakin intens warnanya. Yuan Hongyan juga buru-buru mendekat untuk meraba dahi dan tubuh Hua Nisang, dan wajahnya langsung pucat pasi. "Ini buruk, Nisang telah diserang oleh Qi Es yang mendalam. Invasi Qi Es yang mendalam." Ning Fan tercengang. "Nisang menjagamu di luar sehari semalam. Dia terkena Qi dingin dari Wanian Xuanbing. Ini semua salahku. Ini semua salahku." Qi dingin dari Wanian Xuanbing memang sangat dingin, tetapi biasanya tidak akan mudah masuk ke tubuh seseorang yang telah berkultivasi. Namun, saya dengan bodohnya mengabaikan fakta bahwa Nisang sendiri juga terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Qi dingin Wanian Xuanbing, ditambah dengan luka serius yang dialaminya, telah membawa Nisang ke kondisi seperti ini. Yuan Hongyan berkata dengan nada bingung dan cemas. Mengingat kondisi tubuh Hua Nisang, dia seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh Qi dingin, tetapi dia baru saja menderita luka yang hampir fatal 2 kali, dan telah berada di luar ruangan selama seharian penuh. Ning Fan tidak berani menunda dan segera menggenggam tangannya, menyalurkan kekuatan spiritual untuk membantunya memulihkan suhu tubuhnya. Namun, Qi dingin di tubuh Hua Nisang terlalu banyak. Setiap kali Ning Fan menyentuh bagian tubuhnya untuk mentransfer kekuatan spiritual, Qi dingin di area tersebut akan sedikit surut. Namun, begitu ia menarik tangannya, Qi dingin itu akan kembali menyerang dari dalam dirinya. Melihat tubuhnya akan dibekukan hingga nekrosis oleh Qi dingin, Ning Fan tahu bahwa jika menjadi nekrosis, baik ramuan Wanhua maupun cairan spiritualnya, ramuan elemen sejati atau yang serupa tidak akan mampu menyembuhkannya. Satu-satunya cara untuk membantu Hua Nisang mengeluarkan Qi dingin dari tubuhnya sekarang adalah dengan menyentuh sebanyak mungkin kulitnya dan menggunakan kekuatan spiritual untuk menyalurkan kehangatan dari berbagai bagian tubuhnya secara bersamaan. Tetapi Hua Nisang, bagaimanapun juga, adalah seorang gadis muda, dan melakukan hal itu akan. Yuan Hongyan juga meletakkan tangannya pada Hua Nisang, mencoba menggunakan kekuatan batinnya untuk mengusir Qi dingin. Namun, Qi dingin ini bukan Qi biasa. Qi ini berasal dari Wanian Xuanbing, dan kekuatan batinnya praktis tidak berpengaruh. "Ning Fan, maafkan aku, seharusnya aku tidak menipu Nona Su. Tapi aku sekarat sekarang. Bisakah kau memelukku?" Hua Nisang gemetar dan berbicara dengan suara bergetar. Pada saat ini, memar ungu telah menyebar dari leher ke wajahnya. Kecuali area di dekat tangannya yang disentuh Ning Fan, seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu tua. Napasnya cepat menjadi sesak, dan sebelum Ning Fan bisa merespons, dia pingsan. Ning Fan tidak ragu lagi. Dalam menghadapi hidup dan mati, tidak ada lagi yang penting. Dengan air mata, Ning Fan merobek pakaiannya sendiri, lalu dengan cepat merobek pakaian Hua Nisang, dan memeluknya erat. Bab 437. Dia memainkan peran utama, aku memainkan peran kecil. Apa yang kau lakukan? Yuan Hongyan terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Kekuatan spiritual ditransfer dari kontak kulit mereka di area yang luas ke tubuh Hua Nisang. Keduanya berpelukan seperti ini, yang meningkatkan area untuk mentransfer kekuatan spiritual berkali-kali lipat dibandingkan dengan menggunakan tangan. Di tubuh Hua Nisang, setiap titik yang bersentuhan dengan tubuh Ning Fan, warna ungu seperti memar memudar, dan bahkan menghilang. Kemudian, Ning Fan terus-menerus mengubah posisi, memeluk Hua Nisang dari berbagai sudut agar kulitnya bersentuhan tanpa ada satu titik pun yang terlewat. Kekuatan spiritual terus mengalir ke dalam dirinya, melenyapkan dan mengusir rasa dingin dalam tubuh Hua Nisang. Yuan Hongyan akhirnya menghela napas lega dan diam-diam meninggalkan gubuk kayu itu. Wajahnya dipenuhi rasa puas, dan ia bergumam pelan, "Nisang, kali ini, kau benar-benar telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Kini setelah kau begitu dekat dengan Ning Fan, ikatan kalian berdua takkan pernah putus." Waktu berlalu, dan malam berangsur-angsur memudar, memberi jalan bagi cahaya pertama fajar. Saat itu sudah pagi berikutnya. Pada saat ini, Hua Nisang sedang meringkuk dalam pelukan Ning Fan. Keduanya tanpa sehelai pakaian pun. Rasa dingin dalam tubuh Hua Nisang akhirnya hilang sepenuhnya. Hua Nisang membuka matanya dengan lesu dan mengeluarkan erangan nyaman. Detik berikutnya, dia menjerit. Aku. Dia begitu gelisah hingga dia menjadi tidak fokus, tidak dapat berbicara dengan jelas.
Nona Su, aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Tadi malam kau terserang flu dari Wanyan Xuanbing, dan aku sedang membantumu mengusir flu itu. Ning Fan buru-buru menjelaskan. Tak perlu dijelaskan, tak perlu dijelaskan, aku milikmu sekarang. Hua Nisang sangat malu, mengingat kembali kejadian malam sebelumnya, dia merasa terkejut sekaligus gembira. Dia terus berseru dalam hatinya, betapa dia telah mengubah kemalangan menjadi berkat. Ning Fan segera bangkit, mengenakan pakaiannya, dan berkata dengan tegas, Nona Su, aku benar-benar tidak melakukan apapun padamu. Terlepas dari apakah kau melakukan sesuatu atau tidak, aku milikmu sekarang. Ning Fan, jangan khawatir, aku tidak akan bersaing denganmu dengan Nona Su, aku bisa membiarkan dia menjadi yang utama, dan aku akan menjadi yang lebih rendah, kau tidak akan membenciku, kan? Hua Nisang mengenakan pakaiannya dan berkata, wajahnya memerah. Nona Su, Anda. Perkataan Hua Nisang membuat Ning Fan kehilangan kata-kata, hanya merasa bahwa dia tidak dapat menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Hua Nisang dan berkata tanpa daya. Nona Su, saya akan menyelamatkan Nona Su sekarang, saya harus pergi. Ia tidak punya waktu untuk terus bergulat dengan Hua Nisang. Fajar telah menyingsing, dan es di kolam es dingin telah mencair, ia harus segera menyelamatkan Su Yurong. Tepat saat Ning Fan hendak keluar melalui pintu, Yuan Hongmian masuk. Ning muda, karena kau berhubungan begitu dekat dengan putriku tadi malam, kau sekarang menantuku dan kerabat dekatku. Jadi, aku akan memberitahumu kelemahan formasi besar Myriad Flowers. Formasi Agung Myriad Flowers bukan sekadar tentang pemusatan kekuatan. Formasi ini mengintegrasikan susunan 8 trigram dari negara Xia. Yin dan Yang memunculkan dua prinsip memunculkan 4 fenomena memunculkan 8 trigram, tetapi ada kelemahan di dalamnya. Yuan Hongmian tidak menunggu Ning Fan bereaksi dan mulai menjelaskan sendiri. Melalui penjelasan Yuan Hongmian, Ning Fan akhirnya mendapat pencerahan. Tak heran jika formasi Agung Myriad Flower begitu kuat, ternyata itu adalah gabungan dari formasi 8 trigram. Namun, formasi 8 trigram merupakan formasi kuno yang diwariskan dari negeri Xia, sangat rumit dan mendalam, bagaimana mungkin formasi besar segudang bunga dapat memadukannya sepenuhnya. Tempat-tempat di mana formasi besar Myriad Flowers gagal menyatukan sepenuhnya susunan 8 trigram adalah kelemahan formasi. Terima kasih, Bibi Yuan, karena telah memberitahuku kelemahan formasi besar Myriad Flowers. Yakinlah, aku pasti tidak akan mengungkapkan kelemahan ini. Lagi pula, aku dan Nona Su tidak seperti yang kau bayangkan, tadi malam aku hanya merawatnya, hubungan kami seperti dokter dan pasien, kata Ning Fan penuh terima kasih, tetapi juga merasa sedikit canggung. Yuan Hongmian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli dengan dokter atau pasien manapun. Yang ku tahu, di mataku, kau sekarang adalah menantuku, bukan orang luar. Kau tak perlu mengucapkan terima kasih. Ibumu telah berjasa besar kepadaku, dan kau juga telah berjasa besar kepadaku dan putriku. Seharusnya aku tak menyembunyikan informasi ini darimu sejak awal. Memberitahumu sekarang juga menenangkan hatiku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yuan Hongmian menghela napas panjang, tampak lega. Meskipun dia selalu tampak keras kepala, dia sebenarnya hanya mencari alasan untuk memberitahu Ning Fan tentang kelemahan formasi besar Myriad Flowers. Bahkan jika Ning Fan dan Hua Nisang tidak memiliki kontak dekat, dia akhirnya akan mengungkapkan kelemahan formasi besar. Sekarang, dia merasa lebih puas karena segala sesuatunya berjalan sesuai harapan semua orang. Bibi Yuan, nanti aku akan menjelaskan situasinya kepada Nona Su secara rinci. Saat ini aku harus menyelamatkan seseorang. Ning Fan merasa dia tidak dapat menjelaskan semuanya kepada Yuan Hongmian dan putrinya, dan tanpa menunda lagi, dia bergegas keluar dari gubuk kayu dan terjun ke perairan kolam es dingin. Tak lama kemudian, Ning Fan tenggelam ke dasar kolam dan melewati gua bawah air yang menghubungkan dua badan air, lalu muncul kembali ke permukaan. Ketika mendongak, tampaklah tebing di atasnya berupa permukaan batu vertikal setinggi ratusan meter, keras dan halus, dengan beberapa pengikut lembah bunga segudang berjaga di atasnya. Bab 438. Pernikahan dimulai. Tuan Lembah memang hebat. Si jahat Ning Fan itu sudah 2 hari di sana, kenapa dia masih menyuruh kita menjaga tempat ini? Mungkinkah dia bisa bertahan di kolam es dingin ini selama 2 hari? Lupakan 2 hari, aku ragu dia bisa bertahan hidup bahkan 1 malam. Air di kolam es dingin membeku menjadi es setiap malam, dia mungkin sudah mati sejak lama. Tapi kenapa mayatnya tidak mengapung? Mungkin tersangkut di rerumputan di dasar kolam, atau mungkin dimakan ikan di bawah sana. Kasihan sekali nona muda kita, sampai-sampai dia tertipu oleh si jahat Ning Fan dan terjun bersamanya. Cek, sayang sekali. Nona muda itu kan gadis impianku. Beberapa meter dari tepi tebing, beberapa murid berdiri mengobrol.
Mereka diperintahkan untuk menunggu di sini hingga jasad Ning Fan dan Hua Nisang mengapung, tetapi tidak seorang pun ingin berdiri di tepian dan terus melihat ke bawah. Di bawah tepi tebing, Ning Fan diam-diam muncul dari air. Tebing yang tingginya ratusan meter mungkin bisa menjebak orang lain, tetapi tidak akan menjebak Ning Fan. Ning Fan mula-mula memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tangan dan kakinya, lalu menusukkan tangan kirinya dengan kuat ke permukaan tebing, dan menguburnya beberapa inci dalam. Meskipun dinding tebing itu sangat keras, di bawah kekuatan spiritual Ning Fan, itu tidak lebih dari tahu atau tanah gembur. Ning Fan mengulangi proses itu, terus-menerus menancapkan anggota tubuhnya ke tebing dan memanjat ke atas. Dalam waktu singkat, dia berhasil naik ke puncak tebing. Para murid di puncak tebing sama sekali tidak menyadari, masih asyik dengan percakapan mereka. Pernikahan Valley Master akan segera dimulai. Katanya, pengantinnya secantik peri. Aku ingin sekali melihatnya. Kudengar pengantin perempuannya adalah wanita yang pingsan di pintu masuk lembah beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia hampir mati, tapi kemudian guru lembah menghidupkannya kembali, jadi dia akan menikah dengannya. Hehe, sepertinya kalian tidak tahu yang sebenarnya, percayalah, pengantin wanita hari ini sama sekali bukan manusia. Hanya seorang pelayan bunga. Wanita itu bermarga Su, dia menderita luka parah, Master Lembah tidak bisa menyembuhkannya, dan terpaksa memberinya ramuan pelayan bunga, mengubahnya menjadi pelayan bunga. Tapi bahkan sebagai pelayan bunga, dia tetap yang tercantik di dunia. Tepat saat Ning Fan memanjat tebing, dia mendengar percakapan para murid dan teringat kembali pada perkataan Hua Wanliu 2 hari sebelumnya. Wajahnya langsung berubah pucat pasi karena marah. Dia pun berteriak, siapa sebenarnya yang dinikahi Hua Wanliu? Para murid menoleh dan langsung terkejut. Astaga! Ning Fan. Kamu, kok bisa sampai di sini? Kau manusia atau hantu? Cepat! Panggil bantuan dari Master Lembah. Bunuh! Bunuh dia! Dalam amarahnya, Ning Fan melesat di depan para murid dan dengan satu tepukan tangannya, murid di depan terpental, yang kemudian meledak di udara. Dengan pukulan dan tendangan yang berterbangan, hanya dalam beberapa tarikan napas, ia membantai semua murid kecuali satu. Suara mendesing. Ning Fan mencengkeram leher murid yang masih hidup itu dan mengangkatnya ke tepi tebing. Ia berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa sebenarnya yang dinikahi Hua Wanliu? 3. Aku hanya tahu nama belakangnya Su, dia datang dari luar lembah 3 hari yang lalu, dan juga, dia diberi ramuan pelayan bunga, berubah menjadi pelayan bunga. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi, kata murid itu ketakutan. Di mana pernikahannya diadakan? Tanya Ning Fan sambil menggertakkan giginya. Di aula besar Myriad Flowers di lembah, di barat daya, kumohon jangan bunuh aku. Murid itu tergagap karena takut. Tanpa menunggu dia selesai, Ning Fan mengangkat tangannya dan melemparkannya dari tebing. Seorang wanita yang datang dari luar lembah 3 hari lalu, dengan nama keluarga Su, jika bukan Su Yurong, lalu siapa? Tapi coba pikirkan bahwa dia diberi ramuan pelayan bunga oleh si bajingan gila Hua Wanliu itu. Brengsek. Jika kesadaran Su Yurong benar-benar terhapus, maka ia akan menghancurkan tulang-tulang Hua Wanliu menjadi debu dan menghamburkannya ke angin. Mata Ning Fan memerah saat dia menghentakkan kakinya dan melesat ke arah barat daya. Di tempat lain, di tengah Myriad Flowers Valley, Myriad Flowers Square. Pada saat ini, aula besar di sekeliling mereka dihiasi dengan bunga-bunga segar yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi aula dengan 10.000 bunga yang mekar. Di atas panggung di tengah alun-alun berdiri seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu tersenyum lebar, penuh kebanggaan, tak lain dan tak bukan adalah Hua Wanliu. Namun, wanita itu tampak kedinginan dan sedikit meronta, dialah Su Yurong. Sudah hampir 3 hari sejak dia menelan ramuan pelayan bunga. Sampai saat ini, relung-relung pikirannya belum sepenuhnya terhapus bersih, dia masih menyimpan secercah kesadaran. Namun di bawah pengaruh ramuan pelayan bunga, dia tidak dapat menahan beberapa perintah dasar Hua Wanliu. Istriku, mari kita maju beberapa langkah, pernikahan akan segera dimulai. Hua Wanliu berkata sambil tersenyum. Dia sangat senang dengan kondisi Su Yurong saat ini. Dia bisa mengikuti perintah dasarnya namun tetap memiliki semangat, itu sempurna. Satu-satunya hal yang tidak sempurna adalah jika dia mengeluarkan perintah tertentu yang sangat ditentang oleh Su Yurong, perintah itu masih dapat ditolak. Bab 439. Hua Wanliu. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Selamat atas pernikahan Akbar Valley Master. Semoga sukses untuk pernikahan Akbar Valley Master. Di bawah panggung tinggi, dipimpin oleh 8 tetua agung, ratusan murid mengucapkan selamat dengan keras dan serempak. Hahaha. Sampaikan perintahku, untuk merayakan pernikahanku yang megah, semua murid di lembah akan menerima ramuan bunga segudang masing-masing.
Mari kita semua bersukacita bersama. Di atas panggung, Hua Wanliu tertawa terbahak-bahak, dengan gembira menatap Su Yurong di sampingnya. Pada saat ini, Su Yurong, yang mengenakan mahkota burung phoenix dan jubah awan merah muda, meskipun dikendalikan oleh ramuan pelayan bunga, tetap saja sangat cantik, cemerlang, dan tiada taraf. Dia tampak tidak berbeda dari orang normal. Faktanya, banyak murid yang tidak mengetahui cerita di dalam, tidak tahu bahwa Su Yurong telah meminum ramuan pelayan bunga dan praktis menjadi pelayan bunga. Selamat kepada Valley Master dan istrinya atas pernikahan kalian yang sukses. Semua orang berteriak bersama sekali lagi. Namun saat suara kerumunan mereda, terdengar suara gemuruh dari luar alun-alun. Hua Wanliu, bebaskan Nona Su, aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Di tengah gemuruh itu, Ning Fan menyerbu masuk dari luar aula, matanya berkobar karena amarah saat melihat Su Yurong di panggung tinggi. Ning Fan, kamu masih belum mati. Saat melihat Ning Fan, Hua Wanliu awalnya terkejut, namun kemudian dengan cepat menenangkan diri dan mencibir, terakhir kali kau berhasil lolos dengan selamat, kali ini aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos. Formasi besar bunga segudang, bentuklah. Dengan teriakan Hua Wanliu yang dahsyat, 8 tetua agung dan ratusan murid segera memanggil ribuan pelayan bunga, yang dengan cepat membanjiri alun-alun dan membentuk formasi besar bunga segudang, mengepung Ning Fan sekali lagi. Ning Fan. Di panggung tinggi, Su Yurong yang dengan gigih menahan efek ramuan pelayan bunga, mendengar suara Ning Fan dan tiba-tiba meronta, memanggilnya. Dia memegangi kepalanya dengan penuh penderitaan, mati-matian melawan obat bius dalam pikirannya, ingin segera berlari menuju Ning Fan tanpa peduli. Namun obat yang sama itu dengan kuat mengendalikan tubuhnya, membuatnya menuruti perintah Hua Wanliu. Ning Fan, selamatkan aku. Su Yurong menggunakan sisa tenaganya untuk memanggil Ning Fan. Melihat Su Yurong dalam balutan mahkota phoenix dan jubah awan merah muda, dengan wajah penuh kesakitan, Ning Fan belum mengetahui cerita lengkapnya, tetapi dapat menebak sebagiannya, yang menyebabkan matanya memerah karena marah saat dia meraung. Mereka yang menghalangiku akan mati. Dengan itu, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerbu seperti lokomotif yang melaju kencang langsung menuju ke platform tinggi tempat Su Yurong berada. Hahaha, dasar bodoh. Saksikan kekuatan formasi besar Myriad Flowerku. Hua Wanliu tertawa terbahak-bahak, melompat berdiri di tengah formasi besar bunga segudang dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Ning Fan. Wus wus wus. Ledakan. Ning Fan terpental puluhan meter akibat benturan itu, tenggorokannya manis dengan darah, dan dia pun memuntahkannya. Bodoh, sepertinya kau tidak belajar apa-apa. Mari kita lihat berapa kali kau bisa bertahan hidup tanpa mati. Hua Wanliu mencibir dan mengayunkan tangannya lagi, formasi besar bunga segudang sekali lagi mengumpulkan kekuatan ribuan orang, dan melepaskannya pada Ning Fan. Ning Fan juga sudah tenang sekarang, dan saat formasi besar Myriad Flowers hendak aktif, kelemahan formasi itu terlintas di benaknya. Formasi besar Myriad Flowers menyatukan susunan 8 trigram, tetapi di titik-titik di mana keduanya tidak dapat menyatu dengan sempurna, terletak kelemahannya. Suara mendesing. Ning Fan menghentakkan kakinya dan, sambil dihantam oleh kekuatan batin yang luar biasa, dengan putus asa menyerbu ke arah bunga kecil dalam formasi tersebut. Bunga kecil, ini dibentuk oleh 1 murid dan 8 pelayan bunga. Bunga-bunga kecil, yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Elder untuk membentuk bunga sedang. Petik 1. 8 bunga sedang, yang mengelilingi Hua Wanliu membentuk bunga besar. Ketika formasi besar Myriad Flowers beroperasi, kekuatan batin juga akan berkumpul dalam urutan ini. Ini adalah pemandangan lengkap formasi bunga segudang. Menahan kekuatan yang sangat besar, Ning Fan menyerbu ke depan, bunga kecil, meledak dengan kekuatan spiritual, langsung memusnahkan murid tersebut dan 8 pelayan bunga di sekitarnya. Bodoh, membunuh beberapa muridku tidak akan berpengaruh pada kekuatan formasi besar Myriad Flowers. Hua Wanliu mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya, formasi besar bunga segudang sekali lagi mengumpulkan kekuatan ribuan orang, siap menyerang Ning Fan sekali lagi. Namun pada saat itu, Ning Fan tidak menghindar ataupun melawan, sebaliknya, dia mengikuti arah kekuatan yang berkumpul di dalam formasi besar Myriad Flowers, menjadi bagian darinya bagaikan seekor ikan yang berenang di air, menyerbu dari bunga kecil ke posisi inti, bunga sedang, muncul tepat di hadapan seorang tetua. Disinilah formasi 8 trigram tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan formasi bunga segudang. Sang tetua telah menyalurkan kekuatan batin yang menyatu menuju pusat formasi tetapi terkejut saat target yang ditujunya, Ning Fan, muncul di hadapannya seperti hantu. Detik berikutnya, Ning Fan meraung saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan spiritual yang sangat besar segera meledak dan menghantam tepat di tengah-tengah sang tetua. Dengan amarah yang mengobarkan serangan telapak tangan Ning Fan, sang tetua berteriak dan tertembak mundur seperti bola meriam,
menghantam puluhan murid dan pelayan bunga di belakangnya sebelum bangkit dan menyemburkan darah. Namun begitu dia bangkit, dia mendapati Ning Fan, bagaikan bayangan yang mengikutinya, melayangkan serangan telapak tangan tepat ke wajahnya. Mata sang tetua melotot ketakutan, menyaksikan kekuatan telapak tangan itu turun ke arahnya. Ledakan. Kepalanya langsung meledak seperti semangka yang terlalu matang. Dengan tewasnya tetua ini, salah satu dari 8, bunga sedang, formasi besar segudang bunga langsung runtuh. Sialan! Bunuh dia untukku. Hua Wanliu, yang berada di pusat formasi, meraung marah, mengumpulkan kekuatan dari 7, bunga sedang, yang tersisa dan melayangkan telapak tangan penghancur dari langit, berniat menghancurkan Ning Fan hingga menjadi potongan daging. Bab 440. Formasi besar bunga segudang, rusak. Ledakan. Kekuatan batin besar yang dikumpulkan oleh formasi besar Myriad Flowers menyerang dengan satu telapak tangan, tetapi karena kehilangan 1 dari 8, bunga tengah, seluruh operasi formasi segera menjadi tidak jelas, dan kecepatannya juga melambat sedikit. Perlambatan sedikit ini kurang dari setengah detik, namun bisa menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Saat kekuatan dahsyat itu turun dari langit, Ning Fan sudah melesat keluar. Kekuatan dahsyat itu menghantam ruang hampa, menciptakan lubang sedalam beberapa meter di tanah, dan secara tidak sengaja menewaskan banyak murid dan Huapu. Suara mendesing. Sialan! Lagi. Di tengah formasi besar Myriad Flowers, Hua Wanliu meraung marah. Meskipun formasi itu berkurang 1/8, kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membunuh Ning Fan. Di bawah raungan murka Hua Wanliu, semua orang sekali lagi memusatkan kekuatan batin mereka ke pusat formasi. Kecuali seorang tetua bermarga Chen, yang paling dekat dengan Ning Fan. Penatua Chen baru saja berada paling dekat dengan penatua yang baru saja meninggal. Ia menyaksikan dengan ngeri saat penatua itu diterbangkan dan dibunuh oleh Ning Fan dengan 2 telapak tangan. Rasa takut mencengkeram hatinya. Sekarang, melihat Ning Fan menyerang langsung ke arahnya, wajahnya memucat karena panik. Dia hendak mengawasi subformasi, Middle Blossom, miliknya dan mentransfer kekuatan ke formasi yang lebih besar, tetapi dalam kepanikannya, melihat Ning Fan datang langsung ke arahnya, dia mengarahkan semua kekuatan batin yang dikumpulkan oleh Middle Blossom miliknya dan meledakkannya ke arah Ning Fan. Ledakan. Kekuatan ini tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya 1/8 dari kekuatan formasi besar Myriad Flowers. Ning Fan menggerutu, mempersiapkan diri menghadapi ledakan kekuatan ini, dan bergegas menuju Penatua Chen tanpa ragu-ragu. Pupil mata Penatua Chen tiba-tiba mengecil hingga seukuran ujung jarum, jantungnya berdebar kencang saat ia berbalik dan melarikan diri. Bang! Namun dengan suara teredam, Ning Fan telah memadatkan kekuatan spiritualnya dan meninju tepat ke dada tetua itu. Penatua Chen menundukkan kepalanya dan melihat sebuah kepalan tangan menonjol dari dadanya, wajahnya tidak percaya saat darah mengucur dari mulutnya, lalu semuanya menjadi gelap saat dia roboh dan meninggal. Di antara 8 tetua agung lembah bunga segudang, 2 di antaranya kini telah tiada. Ratusan murid dan ribuan Huapu di bawah kedua tetua tiba-tiba menjadi lalat tanpa kepala, tidak dapat membentuk formasi besar lagi. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan gabungan dari 6, bunga tengah, lainnya dari formasi besar segudang bunga juga menyerang Ning Fan. Ning Fan tak mampu menghindar tepat waktu dan terkena hantaman keras, namun kali ini ia hanya terdorong mundur belasan langkah sebelum ia menstabilkan sosoknya. Kekuatan 6/8 dari formasi besar Myriad Flowers tidak lagi cukup untuk melukai Ning Fan secara serius. Suara mendesing. Dengan keunggulan di pihaknya, Ning Fan tanpa henti menyerang tetua lain di dekatnya. Tetua itu, melihat kematian 2 tetua, begitu ketakutan hingga dia menjadi pucat dan mengabaikan formasi tersebut, dengan keras memerintahkan murid-muridnya dan Huapo untuk meninggalkan formasi dan menghalangi Ning Fan. Hanya ayam dan anjing, kau pikir kau bisa menghentikanku? Ning Fan meraung marah, memancarkan aura yang tak tertandingi. Seni tempering tubuh petir pun meletus. Tubuhnya memancarkan cahaya biru redup saat ia menyerbu kerumunan padat para murid dan Huapo. Meskipun para murid dan Huapu tak kenal takut menghadapi kematian, mereka yang disentuh Ning Fan terluka, dan mereka yang tersiram air mati. Tak lama kemudian, ia telah membuka jalan bagi tetua itu. Jangan mendekat. Sang tetua berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing. Ning Fan muncul di hadapan tetua itu bagaikan kilat, menyambar langsung dengan telapak tangannya, dan memancarkan kekuatan spiritualnya dengan dahsyat. Sang tetua bahkan tidak sempat meninggalkan kata-kata terakhir sebelum ia hancur berkeping-keping, seperti boneka kain, dan terpencar ke angin. Ledakan. Sementara itu, Hua Wanliu sekali lagi mengoperasikan formasi besar, dan kekuatan besar lainnya menyerang Ning Fan. Hanya saja kali ini, kekuatannya hanya 5/8 dari formasi lengkap, dan bahkan kurang mampu untuk merepotkan Ning Fan. Mereka yang menghalangiku akan mati. Ning Fan, berlumuran darah,
berlari liar dan terus menyerang tetua berikutnya. Penatua berikutnya adalah Penatua Qin yang disebutkan sebelumnya. Melihat situasi yang genting, ia tidak repot-repot mengawasi bunga tengahnya dan, karena Ning Fan belum menyusulnya, berbalik dan berlari menuju Hua Wanliu di tengah formasi. Sialan kau! Meninggalkan posisimu tanpa perintah, aku akan membunuhmu. Hua Wanliu melihat ini dan meraung marah. Kekuatan formasi besar yang baru saja terkumpul langsung menghantam Penatua Qin. Penatua Qin berteriak ngeri, terhempas balik oleh kekuatan formasi, dan mendarat tepat di depan Ning Fan. Jangan bunuh aku, tolong selamatkan hidupku. Tetua Qin mendongak ke arah Ning Fan yang begitu dekat, bermandikan darah, bagaikan dewa kematian, lalu dia jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Tidak ada ampun. Ning Fan berkata dengan dingin, dan memukul dengan telapak tangan. Bang! Pupil mata Tetua Qin langsung membesar, lalu meredup, dan dia pun meninggal. Dengan itu, setengah dari 8 tetua agung lembah bunga segudang telah dibunuh oleh Ning Fan. Keempat tetua yang tersisa, melihat apa yang terjadi, tidak punya keberanian lagi untuk terus mengendalikan formasi dan, dipenuhi rasa takut, memimpin murid-murid mereka dan Hua Po mundur berkali-kali, sambil menatap Ning Fan dengan ketakutan. Formasi besar Myriad Flowers, rusak. Hanya Hua Wanliu dan murid-murid langsungnya serta Hua Po yang tersisa di tengah alun-alun. Hua Wanliu, hari ini, aku akan membunuhmu. Ning Fan menatap Hua Wanliu dengan mata yang melihat orang mati, melangkah ke arahnya. Sialan Ning Fan, kau ingin membunuhku. Pertama, kau harus bertanya pada wanita ini. Hua Wanliu mencibir dan bergerak cepat. Sambil mengarahkan murid-muridnya dan Hua Po untuk mencegat Ning Fan, ia bergegas menuju Su Yurong yang berada di panggung tinggi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.